Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Salam jumpa, saudara-saudara yang baik hatinya, rajin beribadah dan gemar menabung. Tahukah saudara-saudara bahwa kekayaan atau menjadi kaya itu bersifat netral? Dalam dimensi kerajaan Allah, kaya atau menjadi kaya itu tidak menjauhkan kita dari pangkuan Abraham sebagaimana teks Injil kita tadi. Menjadi kaya atau kekayaan itu tidak menjauhkan kita dari keselamatan di dalam Allah. Yang menjadi persoalan bukan kaya atau jadi kaya, tetapi yang menjadi persoalan adalah pengelolaan terhadap kekayaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memanage dan berhikmat dalam mengelola harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pengelolaan keuangan, pengelolaan kekayaan, itulah kuncinya sejatinya. Pengelolaan keuangan dapat menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari keselamatan. Jadi sikap terhadap harta, sikap terhadap kekayaan itu yang penting, itu yang utama. Bukan kaya atau nggak kayanya, tapi sikap terhadap harta. Kalau kita kemudian bersikap buruk dengan menjadi serakah, ya, menjadi greedy, lalu kemudian tidak suka berbagi dan menyimpan untuk diri kita sendiri, itu yang menjadi persoalan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tidak masuk dalam pangkuan Abraham sebagaimana kisah Injil tadi. Nah, si kaya dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus punya segala-galanya. Dia punya semuanya yang ada di dunia. Dia punya semua kemewahan yang ditawarkan oleh dunia pada zaman itu. Dia punya segala-galanya untuk juga meringankan penderitaan Lazarus yang kesulitan makan. Dia punya modal yang sangat besar, modal sosial yang sangat besar untuk menolong Lazarus dan mungkin Lazarus lain, orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan. Tetapi
Orang kaya ini dengan modal sosialnya, dengan modal ekonominya, dia tidak melakukannya. Dia dalam kisah ini doing nothing. Dia tidak melakukan apapun. Si kaya ini bukan soal kekayaannya yang keliru, tetapi dia tidak sadar betapa seriusnya, betapa pentingnya kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Allah sudah anugerahkan pada waktu dia hidup untuk mempersiapkan hidup kekal di masa yang akan datang. Maka ini yang menjadi persoalan yang serius yang mesti dihadapi oleh dia. Dan perumpamaan ini, tahukah, ini diceritakan kepada orang-orang Farisi oleh Yesus. Perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi yang mengandalkan kekayaan, pengetahuan, akal budi, dan juga kekuatannya sendiri untuk mencapai kerajaan surga. Padahal nggak mungkin, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mencapai kerajaan surga dengan pengetahuan, dengan kekuatannya sendiri. Maka pada saat ini kita juga diingatkan untuk kita juga tidak menjadi Farisi yang baru, terutama dalam hal pengelolaan kekayaan atau keuangan hidup kita. Perumpamaan ini menegur dan mengingatkan kepada kita bahwa hidup sejati yang mesti kita kerjakan adalah diukur bukan melimpahnya harta kita. Diukur bukan melimpahnya kekayaan kita, status sosial kita, kekuasaan kita. Tetapi apa, saudara? Seberapa pedulikah kita pada penderitaan sesama? Seberapa berbagikah kita pada kesulitan yang dirasakan oleh sesama? Seberapa care kita untuk berbagi pada sesama? Nah, kita bukan hanya diri sendiri, tetapi juga sebagai gereja, sebagai kesatuan tubuh Kristus, diutus untuk selama hidup mampu mengelola kekayaan yang dipercayakan Tuhan. Di lingkup GKI Klasi Solo misalnya, saya bersyukur karena berbagai jemaat melakukan karya-karya kasih dan pelayanannya, mengelola kekayaan atau harta yang dipercayakan Allah, yang dikumpulkan dalam persembahan untuk berbagi berkat bagi sesama. Maka bagi setiap kita di lingkup GKI Klasi Solo, mari terus menjalankan misi Allah untuk terus berbagi dan peduli. Di berbagai jemaat dilakukan oleh tim Gospel gereja dan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menolong kehidupan sesama. Itu adalah bukti nyata bahwa kita yang dipanggil untuk menjadi penata layanan terhadap harta milik Tuhan mampu untuk menjalankan tugas kita dengan baik dalam mengelola kekayaan dan harta milik gereja yang adalah sebenarnya milik Tuhan. Banyak hal dapat kita lakukan sebagai tubuh Kristus untuk terus mengelola dengan baik dalam hal ini kekayaan atau harta milik yang dipercayakan kepada kita. Maka panggilan kita untuk tidak menjadi Farisi yang baru yang menyimpan kekayaannya untuk dirinya sendiri, yang menyimpan harta miliknya untuk maunya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu, ingat, dia tidak masuk di dalam pangkuan Abraham. Dia tidak menerima karya keselamatan. Pilihan ada pada kita, mari kita hidup untuk di dalam dunia ini terus berbagi berkat. Tuhan memberikan kita berkat supaya kita dimampukan mengelola dan lalu menyalurkan berkat itu bagi sesama. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Sebelum berkarya, jangan lupa sarapan dulu. Saya pernah memulai hidup atau memulai pagi dengan senyuman, ternyata lapar. Jadi mestinya memang sarapan dulu. Tuhan berkati ya, selamat berkarya.